Ketika penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan, dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, yakni Fir'aun. Saat itulah Allah tegakkan hujahnya, membinasakan mereka semua. Mereka telah menyaksikan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang di luar nalar mereka. Kejadian yang keluar dari proses alamiah dan membuat akal terheran-heran, tapi mereka tetap tak mau berhenti, tak mau memahami, dan tak mau kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Yunus ayat 83. Dan pada puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ketika kezolimannya telah memuncak, saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasehati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Quran Surah Yunus ayat 84. Mereka menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan beliau. Firman Allah Ta'ala yang artinya, lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Quran Surah Yunus ayat 85. Nabi Musa memerintahkan mereka agar bertawakal kepada Allah semata, meminta tolong dan berharap kepadanya, dan Allah Ta'ala pun memberikan jalan keluar untuk mereka semua. Kemudian Nabi Musa memberikan kabar gembira dari Allah Ta'ala kepada kaumnya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 87. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, yakni Harun, agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda dari rumah orang-orang Mesir secara umum. Alasannya, ketika perintah untuk pergi dari Mesir datang, mereka lebih mudah untuk memberitahu satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah, selain pertolongan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa juga menempuh usaha-usaha nyata seperti ini. Kemudian datanglah perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 87. Mujahid mengatakan, maknanya, ini merupakan pertolongan Allah kepada mereka yang ditimpa bahaya, kesulitan, dan kesempitan dengan banyak sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dan Rasulullah SAW jika dihinggapi masalah, beliau bersegera sholat,
Sholat memiliki dampak besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah Ta'ala dan tawakal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta tolong padanya dengan sholat-sholat mereka. Di sisi lain, Fir'aun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surah Yunus ayat 88. Ibnu Juraid mengatakan, Fir'aun tetap hidup selama 40 tahun setelah Nabi Musa mengucapkan doa ini. Lihatlah Nabi Musa, selain bersabar terhadap kaumnya sendiri, betapa sabarnya beliau menghadapi kekejaman Fir'aun, berdakwah kepadanya, dan berdoa kepada Allah. Tak heran Allah Ta'ala mendudukan beliau sebagai seorang ulul azmi. Allah Ta'ala berfirman, "Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Quran Surah Yunus ayat 89. Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Nabi Musa, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Ia pun siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Kejadian ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan kami wahyukan atau perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku atau Bani Israel. Karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Kemudian Fir'aun mengirimkan orang-orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka atau Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga." Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya. Dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian beliau menjawab. Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberikan petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Perkataan seorang pemimpin yang membuat tenang rakyatnya di saat menghadapi himpitan masalah. Keadaan saat itu benar-benar genting. Tidak ada jalan yang bisa dilewati, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, dan Fir'aun adalah seorang yang kejam, yang tak mungkin memberi maaf. Sementara itu, waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan demikian, Nabi Musa tetap tenang dan yakin bahwa Allah akan menolongnya. Sikap ini hendaknya kita teladani sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa
Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya, dan pengikutnya yang paling akhir melintas setelah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Firaun memasuki laut. Nabi Musa pun ingin segera memukul laut itu agar air kembali keadaannya semula, sehingga Firaun dan pasukannya tak bisa lewat. Namun Allah Ta'ala memerintahkannya, dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 24. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Musa dengan terbelahnya laut, Firaun sadar itu adalah kekuasaan Allah, bukan sihirnya Musa. Akan tetapi ia membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan demikian ia tetap mengatakan, lihatlah bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku. Aku akan menangkap dua orang hambaku, yakni Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku. Firaun dan pasukannya bergegas masuk, melintasi belahan laut yang akan membinasakan mereka. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah Ta'ala memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa pun melakukan perintah Rabb-nya. Laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-67. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang beriman tenggelam, dan tidak satu pun dari Firaun dan pengikutnya yang bisa selamat. Setelah benar-benar sadar dan yakin akan tenggelam, Firaun mengatakan, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Allah mencelanya dan memberi pelajaran kepada kita semua. Apakah ketika nyawa di kerongkongan dan kebinasaan sudah benar-benar tampak, baru seseorang akan sadar? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 91. Allah telah menetapkan hukumannya dan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Kemudian berlalulah kejadian itu, namun pelajarannya tidak pernah hilang sepanjang zaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, kita umat Muslim
seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.